Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado. Bersama saya berjumpa kembali Jihan Umar, dan kali ini menyapa Anda di Dialog Forum Kawanua di hari Jumat 11 April 2025. Topik kita kali ini adalah Enjoy Bersama Fun Run Manado 2025. Nanti juga akan dibuka line interaktif untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, memberikan saran, pertanyaan, atau masukan gitu ya. Anda bisa bergabung di line interaktif di WhatsApp dan juga telepon di 0821 9583 5080, atau bisa juga di kolom komentar YouTube channel RRI Manado, atau bisa juga di kolom komentar RRI Digital. Tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani dua perempuan cantik di sini. Ada Kak Zinfei Febiola Supit ya. Selamat pagi Kak, selaku IO dari Fun Run. Iya, selamat pagi. Dan selain itu juga ada Kak Yesinta Egeten. Halo Kak, selamat pagi. Selaku Wakil Ketua APMIKindo DPD Sulut. Oh, pasti nih banyak yang penasaran juga ya. Kalau misalnya udah ngomongin mengenai Enjoy Bersama Fun Run, kalau misalnya udah ada run itu kan berarti lari gitu ya. Dari 2024 ajang lari ini di olahraga di Sulawesi Utara sendiri tuh lagi rame banget. Dan kita hadirkanlah event ini bersama dua narasumber cantik kita. Nih kita tanya-tanya dulu nih ya Kak ya. Boleh. Sebenarnya untuk Fun Run sendiri tuh apa sih? Mungkin Kak V ya yang jawab ya. Boleh, iya. Jadi ini adalah judulnya udah fun, run. Nah biasanya kan kalau run itu ngos-ngosan ya. Mana ada fun-funnya kalau kita lagi lari ya. Jadi hadirlah kita di sini membuat suatu konsep olahraga yang dapat sehatnya, dapat fun dan enjoynya juga. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang berlari, kita nggak cuman full stress capeknya aja, jadi kita dapat funnya. Nah, buatlah kita suatu acara yang bisa kita dapat sehat juga sekalian funnya. Ada hadiahnya, ada hiburannya. Jadi di sini peserta juga untuk newbie ataupun pemula tidak akan sungkan-sungkan ataupun merasa capek saat ikut acaranya kita. Nah, jadi di konsep acaranya ini kita bisa olahraga dengan santai, dengan rileks, happy, juga bisa dapat sehatnya, dapat hadiahnya, dapat sehatnya. Gitu. Ini adalah asal muasal terbentuknya ya, Fun Run 2025. Nah, kalau misalnya kita kan ngomongin mengenai Fun Run gitu ya, ada Kak Sinta, ada Kak Faye juga gitu kan. Apakah ini event independen atau event komunitas atau bagaimana nih Kak? Baik, saya jawab ya. Boleh. Oke, pada dasarnya ini event komunitas. Ya, karena kami berasal dari dua komunitas, yaitu APMIKindo dan juga komunitas Rameji Pantera. Jadi kalau ditanya ini dari komunitas atau independen, ini dari komunitas. Dari komunitas yang kolaborasi ya jatuhnya ya, berarti ya. Oke, ini kita beralih dulu nih. Tadi sempat disounding APMIKindo, benar ya? Betul sekali. APMIKindo itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Baik, ya APMIKindo ini adalah Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia. Nah, di mana APMIKindo ini berdiri sejak tanggal 1 Oktober 2021 dan kita itu sudah disahkan melalui Kemenkumham di tanggal 14 Januari 2022. Nah, APMIKindo sendiri itu sudah beroperasi secara resmi di 27 provinsi di seluruh Indonesia, dan juga kami sudah dinaungi oleh 10 kementerian. Nah, kalau di Sulawesi Utara, APMIKindo itu diketuai oleh Bapak Herman Moningka
di mana beliau selain sebagai pengusaha, beliau juga adalah mantan asisten deputi PT Angkasa Pura. Oke. Dan untuk di Sulawesi Utara pun kita sudah bergerak di 15 kabupaten kota dan kegiatan kami itu berfokus pada pemberdayaan UMKM. Oke. Oh, jadi memang fokusnya ke UMKM gitu ya? Betul sekali. Untuk visi dan juga misinya nih Kak, karena kan ini dari Funrun, UMKM sama Funrun gitu ya. Iya. Agak sedikit ini tidak masuk di sport atau bahkan ada pemikiran lain nih Kak untuk visi dan juga misinya sendiri. Iya, sebenarnya kalau mengenai visi dan misi, kita kembali terlebih dahulu kepada apa sih tujuan kita membuat Funrun ini. Jadi awalnya baik pihak APMI Kimdo maupun pihak Rameji Pantera itu berkerinduan untuk meramaikan Paskah. Makanya dibuatlah event Funrun. Nah, karena kita ini berdua komunitas yang berbeda dan masing-masing punya ide yang sama, sehingga kita duduk bersama kemudian berdiskusi bagaimana kalau kita join aja, supaya tidak menjadi kompetitor, justru kita bisa berkolaborasi dan bisa mengajak lebih banyak peserta, itu yang kita harapkan. Nah, di dalamnya karena kita ini juga bagian dari UMKM, jadi kita berharap ketika Funrun ini kita bisa hadirkan UMKM kita. Untuk apa? Untuk mereka boleh memasarkan produknya pada saat Funrun. Sehingga kolaborasi yang dihasilkan ya seperti itu. Funrun jalan, UMKM pun mendapatkan wadah untuk memasarkan produk mereka. Jadi ini win-win solution ya. Iya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Betul sekali. Tadi udah dijelasin banyak juga dari Kak Sinta sendiri. Ini kita beralih dulu ke Kak Faye. Kak Faye ini titelnya IO dari Funrun sendiri. Sejak kapan sih Kak merencanakan ini? Sebenarnya kita untuk perencanaan Funrun itu targetnya kita per bulan itu harusnya udah ada. Tergantung tematik. Jadi runningnya dari IO-nya kita sendiri sebenarnya udah dari tahun yang lalu, tapi berbeda-beda temanya. Gitu. Jadi untuk khusus yang Easteran ini sebenarnya udah direncanakan dari tahun lalu, karena tahun 2025 itu sudah masuk jadwalnya kita untuk target event-event tematik. Jadi untuk Januari udah ada apa, Februari, Maret, April gitu. Nah, khusus untuk April ini kita konsepnya di Easter karena kalau di Manado itu kan Easternya ini lumayan membludak ya. Untuk perayaannya itu lebih seru. Nah, jadi kalau untuk Funrun ini di bulan April kita ambil ke temanya Easter. Jadi memang per bulannya udah ada konsep-konsepnya sendiri gitu ya. Kalau misalnya boleh tahu, ini apakah masih perencanaan atau udah ada yang terrealisasi atau bagaimana Kak? Untuk event-eventnya? Nah, kalau untuk event-eventnya yang kemarin-kemarin juga udah banyak yang kita buat ya. Yang paling terakhir itu kita kerjasamanya dengan perusahaan yang tambang itu, Tokatindung Funrun. Gitu. Kita laksanakannya di Jalan Boulevard. Pesertanya 700-an. Oh, banyak banget ya berarti ya. Banyak gitu. Yang paling terakhir itu sih yang sebelum ini. Nah, rencananya untuk Funrun 2025 ini kita tanya ke Panpel ya, panitia pelaksana nih. Salah satunya selain wakil ketua APMI Kimdo juga Kak Sinta sendiri adalah panitia pelaksana Kak ya, benar ya? Sekali. Rencananya untuk tanggal berapa sih Kak? Kita rencananya di tanggal 26 April, 1 minggu setelah Paskah. Karena biasanya kan kalau Paskah itu orang pada sibuk ya untuk kegiatan gereja. Betul. Sehingga kita memutuskan di tanggal 26 April. Kalau misalnya ditanya mengenai progresnya, persenannya udah berapa persen nih? Sejauh ini untuk progress preparation dan lain-lain, saya bisa bilang itu sudah di 70%. Ya, dan ke depan kita berupaya untuk ya mencapai target peserta yang kita rencanakan. Kita beralih ke Kak Faye lagi. Kak, selain Funrun sendiri ada nggak sih kayak misalnya event-event sport
bakti lainnya yang sedang dinaungi mungkin, atau bahkan ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan lainnya di luar ini? Dalam perencanaannya sih sebenarnya udah ada beberapa yang kita susun, baru rencana ya gitu. Mau kerjasama dengan kita dalam event sport yang lainnya gitu. Selain running mungkin juga ada body contest, apa aja yang berbau olahraga, karena selama ini event-event yang kita kenal di Manado kan itu mungkin kebanyakannya musik, Betul. acara celebration, tapi untuk di bidang sport ini agak kurang. Nah, mumpung sekarang kebanyakan masyarakat lagi suka lari, jalan sehat, nah kita kembangkan itu biar masyarakat juga lebih terpanggil ya untuk bisa apa ya, Lebih aware lah ya. Iya, lebih suka, lebih apa ya, Lebih sadar olahraga. Lebih sadar. senangnya gitu. Oke. Bukan cuman sekedar capeknya yang dipikirkan, tapi nah kita di sini olahraga dapat funnya juga. Oke, jadi stereotip, aduh lari itu bikin capek, itu tuh bisa dipatahkan ya kalau ikutan Fun Run 2025, apalagi banyak mungkin nantinya akan berjejer UMKM yang ada yang bisa dilihat-lihat juga. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin mengenai UMKM nantinya nih Kak, apakah UMKM-nya berupa makanan Kak, atau ada merchandise yang lainnya? Kalau merchandise itu biasanya sudah disiapkan oleh panitia. Oke. Tetapi kalau UMKM kita hadirkan untuk menu-menu sarapan. Karena ini konsepnya kan acara di pagi hari ya. Jadi ya kita akan hadirkan menu-menu yang sesuai dengan time-nya. Oke. Jadi memang sudah, kalau misalnya Kak Sinta bilang sudah 70% gitu ya. Ini tinggal Iya. pesertanya aja lari nih. Pesertanya aja. Oke, untuk Anda yang mungkin penasaran ya, bagaimana sih regulasinya, atau bagaimana rekrutmen pesertanya, cara pendaftarannya, prosesnya, jatuh bangunnya bagaimana gitu ya, kita tahan dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa di line telepon sekali lagi atau line WhatsApp di 0821 9583 5080, bisa di YouTube channel RRI Manado, bisa komen di sana, atau di RRI Digital. Dan nantinya kita akan lanjut bertanya-tanya mengenai Fun Run 2025 ini, tapi kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Kembali hadir bersama saya Jihan Umar dan juga tentunya ada Kak Sinta dan juga ada Kak Faye. Tadi kita sounding mengenai Apmikimdo ya. Tadi kita sampai lupa untuk soundingin juga Rameji Pantera. Kak, sedikit dong kasih spill Rameji Pantera tuh apa sih? Jadi Rameji Pantera itu adalah running organizer, running director yang memfasilitasi acara event khusus running atau olahraga. Jadi kita udah sempat bahas tadi sedikit ya. Jadi di sini kita bukan cuman untuk handle untuk acara aja, karena biasanya kan disebut IO ini kan event organizer. Betul. Tapi kalau untuk Rameji sendiri kita di sini untuk mengorganize acara atau event olahraga. Nah sekarang lagi hype-nya running, jadi kita handle untuk running. Jadi kita menyediakan fasilitas ataupun sarana ketika kita membuat acara lari gitu. Jadi untuk yang bertugas di situ di start finishnya, di jalurnya apa aja yang akan dipersiapkan untuk pesertanya. Jadi untuk cara mendaftar peserta itu seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti ada perkantoran ataupun komunitas running misalnya mau bikin acara celebration ulang tahun, tapi kita mau bikin nih konsepnya acara olahraga, acara lari. Nah, kita di sini hadir untuk memfasilitasi itu. Jadi kita yang akan mendirect membuat konsep acaranya dari awal sampai akhir khusus untuk runningnya sekaligus acaranya. Jadi kalau misalnya dari ada kantor apa gitu ulang tahun mau bikin acara event lari nih sekaligus untuk celebrate acaranya kita. Jadi bolehlah kita di sini sebagai IO untuk hadir, kita konsep acara larinya seperti apa, caranya untuk mencari pesertanya seperti apa, karena kita juga di sini udah ada fasilitas-fasilitas khusus untuk event running. Jadi di situ kita udah sediakan, tinggal bagaimana dari pihak penyelenggara mau bekerja sama, kita konsepin bersama-sama, baru kita publish. Gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya mengenai Rameji Pantera ini adalah running directornya ya gitu ya untuk event-event yang ada. Nah kalau misalnya untuk khusus untuk Fun Run Manado 2025 di bulan April ini acaranya apa aja nih Kak? Nah jadi ini kan kita kerjasama nih banyak ya. Salah satunya dengan APMI sebagai penyelenggara dan juga ada pihak perhotelan Hotel Aston Manado sebagai tempat kita menyelenggarakan acara di tanggal 26. Jadi di situ konsepnya kita pagi jam 6 peserta udah flag off, udah start. Kemungkinan sekitar 1 jam itu udah terkumpul pesertanya di garis finish. Setelah itu di jam sekitar 9 atau 10 ada acara yang kedua, acara mewarnai telur Paskah. Nah kalau di Manado ini kan ada acara anak-anak nih biasanya diadakan, kita cari telur Paskah, mewarnai telur Paskah. Nah kita bikin satu acara, satu rangkaian acara. Jadi setelah lari nanti akan disambung dengan acara untuk anak-anak. Gitu, mewarnai telur Paskah.
Oke, jadi emang sudah terkonsep, apalagi untuk Paskah ya memang. Iya. Berarti ini untuk semua kalangan umur nih Kak? Iya. Untuk semua Boleh. kalangan umur. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang anaknya masih kecil takut kalau misalnya ditinggal di rumah padahal pengen ikut event lari, ini bisa nih. Boleh. Sama Jadi- Kak Sinta sama Kak Fe ya. Boleh. Nah, Jadi kita bisanya kalau anak-anak yang di bawah 10 tahun, biasanya kita menyarankan orang tuanya juga harus ikut mendaftar sebagai peserta agar bisa ada yang mengawasi selama di lintasan jalur. Oke. Nah, karena kan di sini kan semua usia ya Kak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak berarti boleh ya. Boleh. Anak kecil gitu ya. Iya. Untuk keamanannya gimana Kak? Jadi kita juga harus bekerja sama dengan pihak kepolisian tentunya, karena kita akan menjaga keamanan di lokasi acara juga sepanjang rute pesertanya berlari. Gitu. Jadi sudah ada pos-pos yang kita tentukan. Nanti ada juga dari tim panitia yang akan standby di pos-pos tertentu yang kita nantinya sudah menyediakan water station untuk mereka beristirahat. Nanti juga ada di titik-titik rawan. Nantinya di situ pasti ada pihak kepolisian juga dari panitia yang akan menjaga gitu. Oke, ini kita masih ngomongin mengenai usia ya, karena ada dari banyak kalangan umur gitu ya. Untuk estimasi kilometernya Kak? Kilometer kita ambilnya di 5 kilometer. Oh, di 5 kilometer. Oke, ini kita tahan dulu ya Kak V ya. Kita beralih ke Kasita nih, sebagai panitia pelaksananya juga salah satunya. Ceritain dong Kak, prosesnya sudah sejauh mana, terus prosesnya dari mulai awal sampai di 70% ini tuh kayak gimana sih? Ya, kalau kita bicara proses, memang dari awal ketika persiapan itu kita fokusnya kepada bagaimana kita merekrut peserta. Kemudian juga tentu dalam sebuah event itu kan ada kebutuhan biaya ya Kak. Betul. Ya. Jadi kita juga berusaha untuk mencari sponsor yang bisa bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Oke. Jadi saya kira proses yang paling berat itu ya Kak ya, karena kalau masalah perizinan untuk keamanan, titik start finish itu sudah bisa diselesaikan dengan lebih mudah ketimbang kita merekrut peserta dan mencari sponsor. Jadi proses itulah yang sedang kita jalani saat ini. Oke, tapi semoga lancar-lancar ya sampai di tanggal 26. Amin. Oke, kita baca pertanyaan dari YouTube. Di sini ada dari IQ9. Apakah ada persyaratan khusus untuk ikut fun run ini? Kira-kira siapa yang akan menjawab? Mungkin Kak Sinta yang akan menjawab. Mengenai persyaratan khusus saya kira tidak ada ya. Yang pasti secara umum aja pesertanya itu ya harus sudah layak lah untuk mengikuti olahraga. Anak-anak bisa, tapi harus didampingi orang tua seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Fei. Tapi secara khusus saya kira tidak ada. Oke, sebagai panitia pelaksana, terus juga sebagai wakil ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, apakah banyak nih UMKM yang berpartisipasi dalam event ini? Entah itu jadi sponsor atau ikut meramaikan di stand-stand yang sudah ada gitu, atau bisa dikasih tahu nggak sih sudah sebanyak apa kuantitasnya gitu? Iya. Memang sih kita tidak mewajibkan ya Kak, karena bagaimanapun UMKM kita itu beragam usianya juga, ada juga yang sudah tua ya, usianya sudah cukup dewasa, yang kita tidak bisa paksa lagi untuk ikut fun run gitu. Tetapi kita selalu sounding kepada mereka dan kita betul-betul melihat dukungan yang luar biasa. Mereka juga turut membagikan flyer-flyer kita, turut mengiklankan, dan mengenai nantinya mereka akan hadir di fun run ini untuk menjual produk mereka. Itu juga bagian dari partisipasi mereka untuk event ini. Selain tadi kan Kak Sinta sempat kasih tahu hal yang cukup berat juga ya yang dijalani. Selain itu ada lagi nggak sih Kak hambatan-hambatan mungkin saat selama proses berjalan, apakah dari internal atau eksternalnya gitu?
Saya kira masalah itu pasti selalu ada ya Kak ya, tapi sejauh ini bisa kita selesaikan dengan baik dan tidak menjadi sebuah masalah yang berarti. Oke. Iya. Jadi aman-aman aja ya sejauh Aman-aman ini. aja. Apalagi juga ini bawa event salah satunya event Pasca gitu ya. Betul. Jadi semoga saja ini untuk pendengar dan juga penonton di YouTube channel dan juga yang sedang mendengarkan di program Mas Satu ini, kalau misalnya mau ikutan, tadi juga sudah di sounding dari anak kecil katanya Kak V gitu ya, sampai orang tua, tidak ada batasan dan juga tidak ada kategori khusus kalau kata Kak Sinta gitu ya. Jadi boleh mendaftar. Nah Kak V, mendaftarnya gimana nih registrasinya? Iya, jadi kalau sistem pendaftarannya seperti biasa, kalau misalnya teman-teman udah biasa mengikuti running, pastinya kita buka link Google Form. Jadi kita sudah menyediakan link, di situ pesertanya tinggal mengisi data diri, juga bukti pembayaran. Setelah itu sudah sah menjadi peserta. Oke, tapi tetap di data ya, jadi Tetap. sesuai data. Apakah ada maksimal minimalnya Maksimal minimal apa Kak? Biayanya, untuk Kak? pesertanya? Maksimal sih untuk total peserta ya. Mm-mm. Target sih kita di 300 sampai 500 peserta. Oke. Gitu. Untuk fee-nya atau biayanya tadi sempat di sounding juga. Iya. Kalau untuk biaya pesertanya, untuk fun run ini kita dibudgetkan Rp85.000 saja. Oke. Kalau boleh tahu untuk 85.000 itu selain kita bisa happy running gitu ya, fun running, benefitnya apa lagi Kak? Jadi peserta di situ sudah mendapatkan medali finisher. Oke. Jadi pesertanya ini tidak boleh cuma mendaftar terus dapat medali. Pesertanya harus mengikuti running sepanjang 5 km ataupun kurang lebih di situlah kita udah menyediakan rutenya. Setelah finish baru diserahkan medalinya. Nah, setelah itu baru peserta mendapatkan fasilitas yang sudah kita sediakan seperti refreshment, konsumsi. Juga ada di situ bisa mengikuti Zumba bersama. Setelah di situ ada juga line dance, nanti juga ada perform dari bintang-bintang tamu yang sudah kita sediakan. Ada door prize juga nanti. Oh, ada door prize juga. Banyak door prize yang kita sediakan biasanya dari sponsor-sponsor. Banyak sekali. Ini sebentar kayaknya ada penelpon, kita angkat dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey bisa dikuatkan lagi suaranya? Dikasih kuat? Iya, betul. Oke. Ya. Pak Jeffrey langsung ke pertanyaannya, memberikan pertanyaan atau masukan? Iya, memberikan masukan. Oke. Ini run. Jadi selamat pagi dulu untuk narasumber. Selamat pagi. Running ini yang sudah dijelaskan tadi mengangkat UKM dan mengolahragakan masyarakat. Ini bagus sekali. Jadi buat kami kalau boleh ini harus dibuka lagi di Patorang Kota Bitung atau semua di kabupaten kota agar ini menjadi program yang sangat bagus untuk menarik turis-turis mancanegara, karena daerah-daerah berarti menjadi ramai dengan program ini. Begitu juga turis datang melihatnya, tertarik, menjadi nyaman di daerah kita. Dan kalau boleh ini harus berkelanjutan, jangan hanya sepotong-sepotong. Ya, makasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Tadi juga sempat disounding sama Kak V ya, kalau ini eventnya bulanan ya. Iya, Jadi, sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Ini menyambung dari Pak Jeffrey sendiri mau bikin di Bitung, kabupaten kota. Apakah sempat pernah di kabupaten kota sudah pernah bikin tapi memang belum sampai sosialisasinya ke Pak Jeffrey atau bagaimana ini?
Jadi sudah pernah sesekali karena kita juga kan penyelenggaranya di Kota Manado. Jadi kendalanya kalau misalnya kita ke luar kota mungkin komunikasi sama koordinasinya ya. Jadi kebanyakan penyelenggara itu dilaksanakan oleh penyelenggara yang ada di kota masing-masing. Tapi sejauh ini sebenarnya ada banyak sih event-event olahraga juga running yang sudah diselenggarakan di Kota Bitung, Kabupaten Kota sampai Kota Mobagu, di Bolmong Raya juga sering dibuat. Dan timnya V juga 1-2 kali pernah di Bitung, juga di Kota Mobagu pernah. Kita juga handle sampai di luar Kota Manado sih beberapa kali di tahun 2023-24. Gitu. Tadi kan kita udah membahas mengenai sekali lagi pendengar ini adalah kolaborasi ya antara Running Direct dan juga Running Direct Rameji Pantera dan juga Apmikimdo DPD Sulut gitu ya. Nah kalau misalnya nih ya mungkin ada beberapa lansia misalnya yang tidak memungkinkan nih untuk ikut running nih kan karena kondisi atau dan masalah-masalah lainnya. Apakah bisa ikut Zumba aja atau bisa menikmati bareng-bareng tapi tidak ikut lari? Nanti kalau misalnya udah selesai kan tadi ada Zumba, ada door prize dan lain-lain. Apakah boleh ikutan nih Kak? Jadi untuk peserta yang cuman ingin turut meramaikan, kita welcome. Jadi untuk masyarakat sekitar yang tiba-tiba ada acara running nih di depan, kita nggak daftar tapi bisa masuk nggak ya? Jadi selama yang menyelenggarakan itu dari Rameji, kita mempersilahkan. Jadi masyarakat sekitar yang ada di tempat kita menyelenggarakan event ini bisa ikut join gitu. Tapi untuk fasilitas pendaftar nggak bisa, misalnya medali untuk door prize undian, nah itu nggak bisa kalau tidak mendaftar. Tapi kalau misalnya ada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang tiba-tiba ada Zumba, ada ini, kita mau join, nah langsung cus mampir. Jadi boleh ya? Boleh. Gitu. Ini kita ada pertanyaan lagi dari Onal di Winangun. Berapa batas usia untuk mengikuti fun run ini? Terima kasih. Dan terus kita ke pertanyaan, masih dari Onal nih di Winangun. Gimana tips mulai fun run bagi pemula? Mungkin bisa dari point of view dari Kak Sinta dan juga point of view dari Kak Faye. Siap. Atau mungkin kita bahas yang umur dulu kali ya, batas. Boleh. Kira-kira siapa yang mau jawab? Mungkin Kak Sinta. Boleh. Kalau umur seperti yang sudah disampaikan tadi tidak ada batasan ya. Selagi dia memang merasa dirinya mampu untuk mengikuti program ini. Karena kalau seseorang misalkan dia ada asma atau apa ya tentu dia yang paling tahu dirinya ya. Jadi kalau dia masih mampu ya silakan aja, mau umur berapapun bisa. Bisa ya. Iya. Karena ini juga jatuhnya bukan kompetisi ya. Betul. Karena ini fun run sekali lagi. Nah Kak lanjut pertanyaan tadi masih dari Onal katanya, bagaimana nih tips mengikuti fun run bagi pemula? Saya kira ya kalau yang namanya fun run karena ini run secara fun. Jadi ya tipsnya santai aja, terus kita mulai belajar dari YouTube, dari TikTok kan sudah banyak ya di share video-video untuk kita sebagai fun run pemula tuh harus kayak gimana sih, cara kakinya mendarat itu yang baik seperti apa, cara kita bernafas ketika lari itu seperti apa. Saya kira itu sudah ada di sana dan itu sangat sederhana, di mana kita harus menapak dengan bagian tengah kaki ya, P ya? Depan supaya tidak mudah kram di betis. Nah, itu juga perlu kita ketahui. Makanya memang dengan adanya media sosial yang begitu canggihnya saat ini, ya tidak ada salahnya kita juga mulai kepo-kepoin video-video yang ada di sana mengenai fun run. Otodidak lah ya. Iya, karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan pelajaran. Karena saya sendiri juga Kak, itu suka juga untuk lari. Tapi memang saya pemula banget. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana fun run yang betul-betul baik,
ngulik dulu ya. Saya cari-cari di YouTube, di TikTok seperti itu. Dan ya itu pengetahuan saya dari pandangan saya orang UMKM ya. UMKM. Mungkin ada pandangan yang lebih profesional barangkali dari orang yang dari bidangnya gitu. Oke. Gimana nih Kak Fe? Apakah harus pakai brand-brand bagus dulu nih agar bisa gitu kan? Stereotipnya bakal panjang nih. Kita tambah durasinya kali ya. Jadi POV dari mungkin saya menempatkan diri kita jadi runners dulu kali ya. As a profesionalnya. Ya biasanya sih kita mulai dari jalan aja dulu. Oke. Start dulu, bangun pagi dulu. Keinginan kita eksekusi dulu nih gitu. Kita bangun pagi dulu. Jadi kalau misalnya sebagai pemula nih wajib untuk warming up kalau mau lari. Nah, saat lari kalau memang pemula banget nih, pemula sekali nih kita bagaimana takut mau lari biasanya ngap-ngapan toh. Nah, jalan dulu, jalan cepat, lari jogging, jangan lari cepat-cepat dulu. Targetnya apa? Kilometer kah? Jauhnya atau waktunya? Kalau misalnya kita target kilometer, kita setting di handphone ada aplikasinya, mungkin bisa di set 5 km pelan-pelan gitu. Jangan cepat-cepat. Biasanya kan kita nih lari namanya lari kita harus lari nih cepat-cepat. Jangan lari secepat kilat set gitu. Pelan-pelan dulu, cari titik nyamannya dulu. Kita harus dengar heart rate-nya kita gimana. Kalau udah ngap-ngapan berarti kita di slow lagi, jangan makin cepat agar targetnya kita bisa tercapai. Karena kalau lari itu kita nggak bisa mengikuti kemauannya, kita harus cepat, kita harus menyesuaikan dengan kondisi fisiknya kita. Semalam kita nih tidur jam berapa? Kalau tidurnya di atas jam 10, jam 11, kita harus lihat kondisi badannya gimana. Apakah fit atau tidak? Fit atau enggak, jangan memaksakan gitu. Pantes saya sering ngap ya kalau lari. Masih 2 menit udah ngap. Ternyata emang salah step-stepnya. Tapi itu dia tips dari Kak Sinta dan juga Kak Fe ya. Terima kasih banyak. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari BJ Piri. Jika ingin kerjasama dengan Pantera Rameji, seperti apa regulasinya? Atau mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan untuk Kak Fei gitu ya. Apakah di Rameji Pantera atau ada volunteernya atau bisa ikut panitia-panitia event bulanan? Terus juga bagaimana kalau misalnya mau mendaftar jadi UMKM yang terdaftar di APMI Kimdo gimana? Mungkin dari Kak Fei dulu kali. Boleh. Jadi kalau untuk kerjasamanya biasa langsung menghubungi via telepon atau WhatsApp. Nah, jadi di situ udah ada nomor teleponnya, bisa hubungi Faye ataupun teman marketing yang lain. Jadi kita menyediakan untuk penawarannya juga sih. Bisa lewat Instagramnya juga kita ada IG, bisa kontak langsung di DM Instagram. Di situ ada nomor telepon, ada email, bisa kontak kita lewat di situ. Nanti kita akan buatkan kerjasama ataupun permintaan dari perusahaan ataupun kliennya. Bisa dari komunitas, dari kantor ataupun dari mana aja sih, gitu. Untuk volunteernya atau ikut panitia per event gitu misalnya per bulannya gitu. Ya kalau volunteer biasanya kita ambil khusus running untuk teman-teman yang udah biasa running. Jadi kalau misalnya mau join kita buka WAG khusus untuk yang mau join di Rameji Pantera. Jadi WhatsApp grupnya itu terbuka untuk umum, ada di Instagram Rameji Pantera. Teman-teman ataupun volunteer bisa masuk lewat WhatsApp itu. Di situ nomor admin ataupun nomor Faye ada di sana, jadi bisa langsung menghubunginya. Gitu. Jadi sekali lagi untuk Anda yang nanya ini gimana regulasinya gitu ya. Kalau misalnya dari Cafe sendiri, kalau misalnya mau kerja sama bisa langsung hubungi. Kalau misalnya mau jadi volunteer, syaratnya sudah harus mengerti dulu. Sudah harus mengerti. Nah, kalau misalnya mau mendaftar di Funrun 2025 sebagai UMKM gitu ya, Kak Sinta, atau terdaftar jadi APMI Kimdo nih salah satu anggota dari APMI Kimdo, gimana nih caranya nih Kak? Iya.
Karena memang untuk menjadi peserta dalam basar ini itu wajib anggota APMIKIMDO. Sehingga kalau ingin berpartisipasi dalam berbagai event, jadi anggota APMIKIMDO aja dulu gitu. Nah, sekarang gimana sih cara daftarnya? Cara daftarnya sangat sederhana. Tinggal hubungi sekretaris atau ada bidang kita yang mengurusi keanggotaan, bisa mendaftarkan diri di situ dan kita ada biaya pendaftaran keanggotaan. Itu biayanya cuma 100.000 dan itu sudah sekali seumur hidup, tidak ada biaya lainnya. Hanya membayar itu dan sudah menikmati berbagai keuntungan ketika bergabung di APMIKIMDO. Seperti itu. Jadi untuk Anda nih, jadi nantinya kalau misalnya memang bergabung atau mau gabung di APMIKIMDO sendiri, nanti dengan Rp100.000 Anda bisa ikutan event di sini, bisa buka stand gitu ya, dan juga di event-event lain yang nantinya APMIKIMDO buat. Betul. Dan tidak hanya itu saja, Kak. Apa tuh? Tapi ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh anggota. Yaitu yang pertama, APMIKIMDO ini akan mendampingi untuk segala pengurusan izin usaha, baik itu NIB, kemudian PIRT, BPOM, halal dan berbagai perizinan lainnya itu kita bantu fasilitasi. Kemudian kita juga ada pendampingan hukum bagi pelaku UMKM yang tergabung dengan kita. Ada pelatihan-pelatihan juga, berbagai jenis pelatihan. Karena APMIKIMDO ini sendiri, kami itu bekerja sama dengan berbagai kementerian, berbagai dinas yang dapat memfasilitasi UMKM untuk bertumbuh dalam SDM. Baik itu Komdigi dan lain-lain. Sehingga mereka bisa belajar banyak tentang digital marketing. Dan bahkan akan ada banyak program-program bantuan modal usaha yang difasilitasi hanya untuk anggota. Jadi memang keuntungannya banyak sekali Banyak gitu ya. sekali. Dari APMIKIMDO dan juga Rameji Pantera tentunya. Dan pendengar, kita break dulu sejenak, kita istirahat dulu. Ini sudah seru banget ya ngobrolnya ya. Tapi tahan, nanti kita buka sesi terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 RRI Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, janca main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Baik pendengar, kita masuk di sesi terakhir. Kita ke pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini pertanyaan atau bukan nanti dulu dari Pedro Kolibu di Kamanga 2 Tompaso. Cuma sebagai masukan, selain lari kenapa tidak dimasukkan juga olahraga-olahraga tradisional masyarakat, contohnya gerobak sodor dan lain-lain. Oh, ini mungkin memberikan masukan ya gitu. Oke, selanjutnya selamat pagi, senang dengan acara Fun Run. Kami dari guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Talikuran Kawangkoan di bulan Februari ada mengadakan Fun Run. Wah, kerjasama dengan tim Fun Run yang ada dan acaranya berjalan dengan baik. Sponsor dari guru-guru sekolah minggu dan panitia anak sewilayah Kawangkoan, kerjasama dengan tim Fun Run dari Rita di Kawangkoan. Wah, ini sebagai testimoni ya. Iya. Berarti trusted gitu. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk Kak Sinta dan juga Kak Faye. Harapan untuk Fun Run 2025 yang diadakan di bulan April, tepatnya untuk Pasca sendiri ya, acara Pasca. Apa harapannya? Mungkin dari Kak Sinta dulu. Ya, kalau dari saya harapannya biarlah melalui event ini orang-orang semakin gemar berolahraga. Amin. Dan orang-orang yang suka olahraga ini juga bisa bersentuhan langsung dengan UMKM. Oke. Ya, jadi itu harapan kami. Tapi kalau dari asosiasi sendiri, saya izin ya, Kak ya. Iya. Apa tuh? Saya pengen sekali ajak pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Utara untuk boleh bergabung dengan Apmikimdo, karena Anda akan dapat banyak sekali kemudahan di dalam Anda membangun usaha menjadi lebih baik, tidak hanya menjadi UMKM biasa-biasa tapi jadi UMKM yang benar-benar naik kelas. Oke, media sosialnya Kak, kalau misalnya ada yang mau kepo atau ada yang mau hubungi, kira-kira ke Facebook atau Instagram? Ya, kita ada websitenya www.apmikimdo.org. Terus di Facebook juga kita ada Apmikimdo. Oke, jadi untuk Anda yang ingin ikutan bergabung atau mau tanya-tanya dulu ke Kak Sinta, bisa ke website dan juga di Facebook. Iya. Kak Faye, harapan untuk event kali ini apa nih? Jadi harapannya pasti pendaftarnya semakin banyak ya. Amin. It's mean berarti peminat lari ataupun olahraga ini semakin banyak dong. Yes, kalau banyak betul. yang daftar. Terus pastinya biar semua juga masyarakat bisa terinfluence untuk mengikuti kegiatan olahraga yang positif. Oke. Jadi bukan cuman event yang fun-fun yang hura-hura aja, tapi mau untuk turut masuk juga dalam kegiatan yang positif, termasuk event olahraga. Gitu. Jadi semakin banyak pendaftarnya. Amin. Amin. Ini pertanyaan terakhir, paling terakhir. Apakah nanti di acara sendiri
pas saat acaranya berlangsung, tepatnya di tanggal 26 April itu ya, nantinya akan ada workshop mengenai apa itu Rameji Panthera dan juga Apmi Kimdo untuk mereka yang mungkin kepo atau penasaran gitu ya. Saya kira itu hanya dalam bentuk penyampaian singkat aja. Oke, announcement aja ya. Agar tidak mengurangi semangat olahraga. Oke, jadi tidak ada workshop khusus gitu Tidak ya, tapi ada. mungkin ada sounding kecil Betul, mengenai betul. Rameji Panthera dan juga Apmi Kimdo. Betul. Kak Faye, reminder lagi dong kalau misalnya mau ajak kerjasama kemana atau mau ikutan jadi panitia kemana gitu. Jadi yang pertama untuk yang mau kerjasama dengan Rameji Panthera bisa langsung saja di DM Instagram ataupun WhatsApp yang ada di Instagram. Di sana bisa langsung dibalas oleh admin ataupun Faye sendiri. Jadi kontaknya bisa secepat kilat karena kita 24 jam. Bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan runners yang mau mendaftar juga di setiap kegiatan-kegiatan ataupun event yang kita selenggarakan. Gitu. Ini sekali lagi untuk pendengar atau pemirsa yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan dialog forum Kawanua ini, untuk Rameji Panthera dan juga Apmi Kimdo sendiri sangat terbuka untuk kolaborasi gitu ya. Betul sekali. Nah, atau bahkan untuk Anda yang ingin mengajak kolaborasi kedua belah pihak, boleh sekali, lebih bagus. Selalu terbuka. Selalu terbuka. Oke. Terima kasih, padahal masih banyak nih obrolan-obrolan menarik, tapi semoga kita bisa bertemu lagi di dialog forum Kawanua selanjutnya. Terima kasih Kak Sinta maupun Kak Faye sudah ikut dialog forum Kawanua di tanggal 11 April 2025 ini, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan dan juga mendengarkan dialog forum Kawanua. Terima kasih atas atensi Anda. Nantinya kita akan berjumpa kembali di dialog forum Kawanua selanjutnya, dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak